Bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu, untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa, menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa, dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa, menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa, menggema ke seluruh Indonesia. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini tentunya seperti biasa diapresiasi budaya lokal, dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami di malam hari ini. Ada Bapak Ustaz Ahmad Fadullah SPD, beliau adalah dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Hari ini kita akan bicara klik taruhan kehancuran edukasi bahaya judi untuk masyarakat. Kita menyapa beliau dulu di malam hari ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Kak Anti? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Pak Ustaz juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi di sekian kali begitu Pak Ustaz ya. Baik, Pak Ustaz, nanti kita akan kembali untuk mengobrol klik taruhan kehancuran edukasi bahaya judi untuk masyarakat. Saat lagi ya Pak Ustaz, kita dengarkan dulu keleng berikut ini. Kita akan berbincang saat lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan apresiasi budaya lokal. Alhamdulillah kita akan bicara tentang klik
taruhan, kehancuran edukasi, bahaya judi untuk masyarakat. Kita sudah bersama Pak Ustaz Ahmad Fadlullah SPD dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Baik, Pak Ustaz, kita tahulah kalau saat ini judi itu bukan lagi konvensional tetapi juga sudah online. Nah, banyak orang juga terjebak judi karena iming-iming menang mudah dan cepat. Padahal dalam sistem perjudian terutama judi online itu semuanya sudah diatur oleh algoritma. Baik, Pak Ustaz, kita mau tahu dulu nih Pak Ustaz, mengapa judi online atau klik taruhan ini bisa begitu cepat mewabah di tengah masyarakat? Ya kita tahu lah saat ini itu judi konvensional sudah tidak ada itu zaman dulu Pak Ustaz. Sebenarnya apa faktor psikologis utama yang dimanfaatkan oleh penyedia platform ini? Silakan Pak Ustaz. Baik, Kak Anti dan pemirsa RRI Pro 4 dimanapun Anda berada, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu edukasi bahaya judi online. Ya. Jadi tentunya judi ini adalah aktivitas taruhan uang, ya, yang nyata melalui platform digital, dan ini mudah diakses memang, ya. 1 kali 24 jam, dimanapun saja, yang penting ada jaringan internet, bisa diakses, dan siapapun bisa mengaksesnya, ini luar biasanya ya. Sampai kita mendapatkan fakta yang mengejutkan di lapangan, anak remaja dan anak-anak usia dini pun juga jadi korbannya. Ya mungkin kesukaan lihat faktanya ya. Ini ada websitenya. Ini di tahun 2025 bulan Januari, ya. Jadi ada sebanyak 80.000 anak usia di bawah 10 tahun bermain judi online. Coba bayangkan ya. Kemudian tidak hanya itu. Kenapa judi online ini marak? Karena ada juga influencer yang terlibat. Jadi ada terlibat sebanyak 85 influencer. Ya, kalau kita ketahui influencer ini kan harusnya memberikan edukasi yang positif ya. Tapi justru sebaliknya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kemudian mengapa judi online ini berbahaya? Ya, kita tentunya harus mengetahui dampak-dampak destruktifnya ya. Jadi yang pertama itu memang merusak diri sendiri. Mental kita rusak ya, karena kita kecanduan, depresi ya, halusinasi. Proses kami mohon maaf ada sedikit trouble dengan Pak Ustaz, mungkin jaringan begitu. Silakan Pak Ustaz, mungkin bisa diulangi dampak terhadap judi online. Iya, baik. Silakan Pak Ustaz, dampak terhadap, atau silakan dilanjutkan tadi perbincangan kita. Iya, jaringannya bermasalah. Iya, silakan Pak Ustaz. Jadi dampaknya kepada diri sendiri yaitu fisik ya, juga termasuk begadang ya, lupa makan dan sebagainya. Kemudian imannya semakin tipis ya, karena tentunya judi online ini adalah yang disampaikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rijsun min amalis syaitan. Jadi Al-Maidah ayat 90 itu jelas menjelaskan bahwa judi itu adalah perbuatan setan. Iya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan seperti ini, ya kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang berteman dengan setan. Ya. Ya minimal itu, paling tidak kita berteman. Bagaimana kalau kita melakukannya terus-menerus? Bisa saja kita jadi keluarganya setan. Ya. Seperti itu. Karena Al-Quran sendiri sudah menggambarkan seperti itu. Ini suatu hal yang perlu mungkin diperhatikan bagi kita sebagai orang yang beriman, seorang muslim ya. Kemudian masih banyak dampak yang lainnya lagi.
masalah keuangan, uang habis, jadi lubang tutup lubang. Kenapa? Selalu pinjam-pinjam. Apa segala awalnya 50.000 Ji. Ya, habis, gak ada gak ada sertifikat, gak ada apalah semuanya ya, dikasih sekolah semua itu surat. Ya, surat rumah, surat tanah, surat iya. Iya, iya. Iya begitu, karena iya iming-iming itu ya. Kemudian dapat destruktif kepada keluarga, ya. Rumah tangga berantakan dan sebagai anak jadi korban dan sebagainya. Kemudian masyarakat, ya, kita lihat itu banyak terjadi tindakan-tindakan kriminal, menipu, paluka apa kayak perampok, bisa jadi gara-gara itu. Iya, seperti itu. Saya kira mungkin itu dulu, Kanti. Oke. Nah, Pak Ustaz, tadi bicara tentang generasi muda yang juga sudah memasuki judi online dan influencer yang ada. Sebenarnya Pak Ustaz, mengapa mereka terus bermain meskipun sudah mengalami kerugian finansial yang besar gitu? Silakan Pak Ustaz. Baik. Jadi kemarin saya sempat bikin sebuah tulisan ya. Iya. Jadi memang orang yang melakukan tindakan judi-judi online ini memang ya judi online itu Kanti memang dirancang untuk memanipulasi otak. Oh iya. Iya, dirancang memang untuk itu. Jadi meningkat dopamin, hormon kesenangan ya, menciptakan euforia semu, ilusi kontrol menjadi bisa mengalahkan sistem ya. Kita bisa aja ini, bisa aja lakukan lagi terus menerus. Ya. Akhirnya ketagihan ya. Nah, ini memang sangat berbahaya. Dan memang ada ada ciri-cirinya ya. Ada ciri-cirinya orang yang suka begini memang. Yang pertama itu memang suka sembunyi-sembunyi. Aktivitasnya itu kayak mulai dia merahasiakan sesuatu ya. Suka pinjam ya. Kemudian emosinya naik turun ya. Mood swing ekstrim ya. Begitu. Kemudian abaikan tanggung jawab ya, baik itu di kantor, di rumah dan sebagainya. Iya. Seperti itu, Kanti. Baik, Pak Ustaz, ada sebagian orang lah yang merasa bahwa judi online itu adalah jalan yang pintas dan ini untuk mendapatkan ekonomi yang lebih besar begitu. Baik, dan Pak Ustaz, bagaimana sebenarnya menyadarkan mereka bahwa hasil dari cara yang tidak benar ini tidak akan pernah membawa keberkahan atau barakah dalam keluarga? Silakan Pak Ustaz. Baik, Anti. Pemirsa Promak. Pak Ustaz, mohon maaf suaranya terputus-putus Pak Ustaz dan sangat kecil begitu. Mohon maaf, silakan diulangi dulu Pak Ustaz. Iya, sudah besar bagaimana? Belum Pak Ustaz. Iya. Ulang lagi. Iya, silakan Pak Ustaz. Iya, boleh. Iya. Ya. Mohon maaf nih, jaringan di rumah kurang bagus. Iya Pak Ustaz, aman Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Iya. Iya, jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertanya kepadamu wahai Muhammad, mereka bertanya tentang khamar, judi, katakanlah kepadanya bahwa keduanya terdapat dosa yang besar. Ya. Jadi al-khamri wal maisir. Jadi al-khamri wal maisir itu jelas kata Allah Subhanahu wa taala, itsmun kabirun, dosa besar. Ya. Jadi Allah sudah memberikan ancaman. Ya, ini bukan dosa yang main-main ya. Kalau kita seorang muslim harus sadar ini. Ya, ini bahaya kota kita. Ya, ini mengancam semua aspek dan elemen. Saya sudah sampaikan tadi dampak destruktifnya ya. Nah, itu secara zahir ya, secara batin juga merusak. Iya. Kalau kita masih terus melakukan hal-hal seperti ini, itu akan mengundang azab, ya, bencana.
Iya. Paling tidak kita dulu yang kena bencana secara pribadi ta ya, keuangan ta, finansial ta, keluarga ta dan sebagainya. Memang awalnya enak. Iya, kita rasa wih menang banyak ini. Iya. Wih jackpot ini. Wah, nyaman nak kering. Sudah itu nak klik 10 kali kalah, habis semuanya. Tapi tidak pernah menyerah. Kenapa tadi itu ada Iya. hormon kesenangan itu ya. Kenapa? Pernah menang. Ya, kapan tidak menang lagi? Harus menang lagi, harus menang. Nah, itu. Jadi ada itu Iya. simulasi seperti itu ke otak ya. Jadi apa namanya? Penting kita sadari bahwa edukasi-edukasi seperti ini harus selalu kita lakukan ya. Saya tambahkan sedikit ke Anti ya, Iya. bahwa ada memang jalan keluar supaya kita bisa pulih ya. Siapa tahu kita mau bisa saya sampaikan ya, Boleh. supaya kita bisa pulih daripada hal seperti ini. Mhm. Yang pertama itu memang harus kita memilih lingkungan yang positif. Oh, Iya. Iya, harus ada seperti itu. Kita bangun, kita cari lingkungan-lingkungan yang baik. Kemudian memutus semua aksesnya. Jangan makin lakukan lagi. Kita tahu nih, ya. Allah juga tidak suka seperti itu, ya. Kemudian bereskan masalahnya semuanya, finansialnya, ya. Kemudian sampai yang kepala keluarga, jujur ki, jangan ki banyak drama-dramata, ya. Cukup nih orang ya suka bikin drama ya. Iya. Iya. Iya, kemudian Iya. mengganti dopaminnya. Jadi tadi kan ada stimulus ya, dopamin ke otak itu ya, kita senang ya. Dengan seperti itu ganti dopaminnya. Misalnya olahraga makan, terserah ya. Ikut komunitas, misalnya pengajian ya. Seperti itu. Ajak keluarga untuk kajian ya. Untuk belajar ya, hal-hal yang positif, ikut halakoh-halakoh, bimbingan-bimbingan agama ya, itu juga menyenangkan. Terus terang ya, kalau kita sudah mulai memperbaiki diri, pasti Allah kasih kita petunjuk. Kemudian kita berada di lingkungan yang baik, pasti ikut kita jadi baik. Ya seperti itu. Sama itu hadis Nabi ya, orang yang bergaul dengan penjual parfum tidak beli itu parfumnya, belum mau beli. Tapi dapat bau harumnya, seperti itu kebaikan. Sama juga keburukan, begitu sebaliknya. Kemudian konsultasi ki, jangan ki ragu-ragu kalau mulai ki terasa begitu, konsultasi ki supaya mudah ki dapat jalan keluarga. Jangan ki selesaikan sendiri masalah ta. Banyak ji bisa konsultasi masalah-masalah seperti itu. Iya. Seperti itu kan Anti. Oke, Pak Ustadz tadi bilang itu katanya judi itu bikin kita malas ya, malas berinteraksi, malas bergaul sama orang-orang terdekat. Tak sebenarnya Pak Ustadz ini adalah salah satu dibilang sifat juga yang dibenci oleh Allah ya, malas mencari uang, tinggal saya pegang HP, pegang gawai itu, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah sebenarnya Pak Ustadz, kita ini sebagai manusia itu apa sih dampaknya terhadap psikologis kita jika kita tidak melakukan hal yang tadi Pak Ustadz bilang ya, bersosialisasi dan lain sebagainya. Silakan Pak Ustadz. Iya, kalau kita sudah mulai hubungan sosial kita sudah mulai rusak, Iya. ya karena mungkin beberapa faktornya. Salah satu faktornya adalah judi online. Nah itu sebenarnya ya apalah bedanya kita dengan orang yang sudah mati, ya apalah bedanya kita dengan orang yang sudah mati. Iya. Ya, orang yang sudah mati itu adalah tidak ada jasadnya, tidak ada fisiknya, tapi belum tentu dia sudah mati beneran, karena bisa saja jasanya masih ada, ilmunya masih ada, ya nasihat-nasihatnya masih ada, karya-karyanya masih ada dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak memiliki apapun, tidak juga menyampaikan kebaikan, tidak memberi kebaikan, tidak bersosialisasi, tidak berkontribusi dalam kebaikan, terus kita mau jadi apa? Seperti itu. Kita mau jadi apa? Terus Nabi saya katakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain.
Kalau kita bisa memberikan manfaat sekalipun itu hal yang sepele, yang sederhana, kasih. Sekalipun itu hanya mungkin memindahkan duri dari tengah jalan atau batu atau apa yang menghalangi orang. Itu kan paling minimal ya. Itulah serendah-rendahnya iman. Nah, semoga kalau misalnya kita bisa memberikan ini judi online ini apa kira-kira manfaat? Seperti itu. Saya mau tanya kira-kira. Nah, Allah jelas-jelas mengatakan ini adalah dosa yang besar. Kalau Allah sendiri katakan dosa yang besar, berarti kita yang masih berkecimpung dengan praktek-praktek seperti ini, kira-kira kita masih aman tidak? Kita masih aman. Apakah diri kita ini merasa aman dengan azab, ancaman, siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita masih bersenang-senang di atas kemaksiatan? Oke. Saya kira itu. Iya, Pak Ustaz, sejauh mana sebenarnya efektivitas literasi digital yang ada saat ini dan mengapa kampanye bahaya judi yang sekarang itu terkesan kalah cepat dengan promosi atau iklan terselubung di situs judi tersebut? Iya, silakan Pak Ustaz. Baik, Kanti. Ya, menarik ya, Iya. Masya Allah. Memang ya, kita banyak dikalahkan oleh akses judi online yang begitu cepat ya. Memang karena salah satu di antaranya memang dimodali oleh asing ya. Dimodali oleh asing. Ya, dari luar tuh banyak memang ya. Nah, ini kan tidak murah ya. Memang untuk menghancurkan umat itu memang membutuhkan banyak tenaga, pikiran dan duit. Iya. Untuk membinanya juga demikian. Iya. Tapi Polri sudah melakukan banyak ya. Iya. Kalau saya lihat ini situs Pusiknas Polri Iya. go.go.id di tahun 2025 itu Polri sudah melakukan penindakan secara hukum ya pada 106 kasus judi mulai 1 sampai 15 Januari. Nah, ini sudah dilakukan dengan masif ya. Artinya Polisi Republik Indonesia itu sudah melakukan tindakan yang tegas ya. Kemudian dia sudah minta untuk dilaporkan ya. Dilaporkan saja langsung ya, nanti ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kenapa begitu cepat dan marak? Karena kita ketahui tadi bahwa data yang kita himpun ini memang banyak influencer yang terlibat. Influencer yang terlibat ini menjadi sebuah corong ya. Mereka jadi corong kemaksiatan ya, corong daripada kehancuran melalui judi online ini. Anak-anak juga pasti senang. Weh, artis idola aku ini, ini yang viral kemarin, bagus ini kayaknya kita klik. Nah ini diklik, akhirnya hancur ya. Dipasang ini, dikasih. Awalnya mungkin murah 20.000 lah ya. Kan saya anak-anak pasti kalau 20.000 ada jiwanya, 50.000 lah. Gitu. Terus menerus begitu, enak, ngerasa. Lakukan terus tanpa ada kontrol orang tua. Nah, sekarang ini orang tua juga harus banyak bisa memfilter ini. Jangan selalu mudah kasih pegang anak-anak gadget. Iya, jangan terlalu mudah ya. Coba kita perhatikan anak-anak kalau dia bermain HP, ya apa yang dia akses, kontrol baik karena anak-anak sekarang lebih jago daripada orang tua, Pak. Iya. Jadi harus hati-hati sekarang karena semua orang sudah bisa akses apapun itu. Kemudian belum lagi digitalisasi berbasis AI, ya. Sudah pakai artificial intelligence. Nah, ini ngeri ya. Sekarang luar biasa dan anak-anak itu usia-usia SD sudah mampu melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini kita orang tua ini semakin bertambah sebenarnya tanggung PR ini banyak ini. Ya. Akses internet semakin mudah, gadget semakin murah, ya. Kemudian mulai nih aktivitas judi online itu masuk karena itu tadi akses internet mudah, murah, di mana-mana ada, gadgetnya murah juga, ya dan sebagainya. Begitu kan? Oke. Pak Ustaz,
tadi kan ke anak sekolah itu sudah mengenal judi online. Sebenarnya apa peran konkret yang perlu diambil oleh institusi pendidikan untuk memberikan edukasi kepada siswanya? Silakan Pak Ustaz. Atau apa sih yang perlu dilakukan nih para instansi pendidikan untuk ya anak-anak muda kita tidak terjerumus ke dalam judi online? Silakan Pak Ustaz. Iya, saya kira sangat menarik Kak Anti ya, Masya Allah ya. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa jalan keluar dan pemulihan ya. Iya, jadi salah satunya jalan keluarnya itu adalah mengganti dopaminnya mereka. Iya, karena tadi sudah kecanduan ini dan itu ya. Sibukkan mereka dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang menyenangkan. Ya, kurangi akses internet, ya, HP dan sebagainya. Iya, kasih masuki ke lembaga-lembaga Al-Quran, ya, misalnya rumah Quran, ya, pondok pesantren. Kalau pondok pesantren mana ada seperti itu? Mana ada anak-anak di apa itu dikasih HP dan sebagainya seperti itu? Ya paling kalau belajar kita di kelas mungkin dikasih, sudah selesai belajar ya disimpan kembali seperti itu. Ya saya mengajar di sekolah, saya di sekolah Islam Atira, saya sudah alhamdulillah sudah 10 tahun jadi guru di sana, dan itu memang kita memberikan akses internet, kita pakai juga digitalisasi belajar juga di sekolah, kita belajar pakai HP, pakai tab dan sebagainya. Tapi anak-anak diberikan HP hanya sekedar untuk edukasi saja, untuk belajar. Setelah itu tidak boleh lagi dipakai itu HP, disimpan. Iya, disimpan, dibatasi pemakaian HP, tetap dipakai di sekolah HP. Hanya saja memang dipakai untuk belajar, setelah itu tidak dipakai lagi, disimpan. Memang dibatasi. Kemudian kita lebih menyibukkan anak-anak program-program Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita tingkatkan durasinya. 60% lebih banyak dibanding materi umum. Iya, 60% lebih banyak daripada materi umum. Sehingga anak-anak itu lebih disibukkan dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Akhirnya kesenangan mereka itu berubah. Iya, seperti itu. Dan di lingkungan rumahnya juga seperti itu. Kita selalu mengedukasi ke orang tua supaya anak-anaknya itu selalu dibina dengan hal-hal yang positif. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga orang tua juga harus berperan aktif ya dalam membantu ya membina anak-anak kita. Seperti itu. Pak Ustaz, sebenarnya apa pesan yang ingin Pak Ustaz sampaikan kepada orang tua nih atau masyarakat yang awam mendeteksi dini jika anaknya itu sudah mulai terjerat lingkaran klik taruhan ini? Silakan Pak Ustaz. Iya. Iya. Saya kira menarik ya pertanyaannya. Ini insya Allah pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit berpesan bahwa anak-anak kita itu amanah, ya, amanah, tanggung jawab kita. Kemudian dialah aset terbesar dalam kehidupan kita. Iya, aset, ya, investasi terbesar. Jadi kalau kita mungkin punya investasi emas, tanah, apa segala macam ya, maka anak taklah itu investasi terbesar tak di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Kalau tidak dari sekarang kita memberikan contoh yang baik, ya, kita tidak memberikan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, maka kelak di kemudian hari kita akan baru menyesal. Menyesal karena penyesalan itu tidak pernah datang di depan. Tidak pernah datang di depan. Pasti di belakang. Kalau di depan itu pendaftaran. Iya. Siswa baru ya Pak Ustaz. Iya, siswa baru. Ini sudah pendaftaran siswa baru. Kalau di belakang pasti penyesalan. Jadi kita harus menyadari dulu itu. Ya, ada kan tadi dampak-dampak destruktifnya, ya, kemudian apa-apa saja penyebabnya. Kemudian kira-kira apa jalan keluarnya. Memang kita harus memilihkan lingkungan yang baik.
sekolah yang baik, Ya. tempat bermain yang baik, ya, teman bergaul yang baik. Kita harus cek siapa teman bergaulnya, kemudian konten-konten apa saja yang biasa dia akses. Ya. Jangan larang yang main HP, memang susah. Iya. Perlu itu dikontrol saja. Iya, jangan larang, memang sudah dunianya seperti itu. Iya. Tapi kita ini yang memberikan contoh. Kita yang harus selalu melihat ya apa nu akses itu. Apa sedang nonton itu, apa sedang itu. Jadi harus itu yang kita harus lakukan setiap hari. Memang itu tugas kita. Tidak lama Ji, ya. Tidak lama Ji kita seperti itu. Ya, paling 10 tahun. Ya, itu paling lama itu 10 tahun. Setelah itu mereka akan kita lepas ke perguruan tinggi, mereka akan menikah dan sebagainya. Seperti itu. Dan suatu saat nanti kita akan menyadari bahwa ternyata memang peran dalam pendidikan itu orang tua, guru itu sangat besar. Sehingga memang harus kita carikan yang terbaik. Karena kita mau investasi yang terbaik. Karena nanti kalau tidak ada, Allah sudah panggil kita kembali ya, ke pangkuan Sang Pencipta, maka yang terjadi adalah anak-anak kita ini akan mendoakan kita. Ya, anak-anak kita ini yang akan melanjutkan perjuangan kita. Ya. Perjuangan kita. Ya, karena kelak nanti di hari kemudian yang ditanya ini apa yang telah kita persiapkan generasi kita ini. Allah akan tanya. Ya. Generasi-generasi kita ini apa yang sudah kita persiapkan. Ya. Untuk mereka agar mereka ini mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan fitnah ini. Ya. Yang luar biasa, ya. Mereka dikecam dari berbagai sisi, atas belakang, ya, atas bawah, kiri kanan depan belakang, ya, semua diserang kita, ya. Setan ini tidak berhenti, ya. Setan dalam bentuk jin dan bentuk manusia ini ya betul-betul tidak berhenti untuk merusak generasi-generasi kita. Utamanya umat Islam. Ya. Kita sebagai umat Islam harus betul-betul menyadari. Ya. Ya, bukan hanya umat Islam, semuanya, ya. Manusia di permukaan bumi ini harus menyadari bahwa hal-hal seperti ini, ya, harus kita segera persiapkan, karena kalau tidak dari sekarang, kapan pi? Kalau bukan kita, siapa pi lagi? Iya toh. Oke. Baik, Pak Ustaz, kalau kita lihatlah umpama biasanya ya, ada orang itu atau ya siapapun yang biasa sudah menang judi. Terus judi online ini ya, judi online. Terus dia itu sudah mau bertobat begitu. Dia ingin bertobat, Pak Ustaz. Nah, sebenarnya apakah sisa harta yang didapatnya itu taruhan bisa dijadikan amal atau sedekah begitu, Pak Ustaz? Apa hukumnya itu, Pak Ustaz? Iya. Iya, saya tidak bisa berbicara masalah ini ya, ini masalah syariah ya. Iya. Ya, saya latar belakangnya pendidikan. Iya. Ya. Nanti boleh nanti ditanyakan Di Pak Ustaz yang lain kepada ya. pakarnya. Oke deh. Ya, tapi sejauh yang saya pahami memang segala yang bersumber dari haram, hal-hal yang haram ya tetap juga akan jadi haram, ya. Ya, jadi jangan memulai sesuatu dari hal-hal yang tidak baik. Ya, memulai sesuatu dari hal yang baik, ya. Jadi kalau misalnya mau ke depannya kita ini urusan-urusan tak bagus, ya mulai dulu dari yang hal-hal yang bagus, sumber-sumbernya yang bagus, ya. Sekalipun mungkin disedekahkan, ya wallahu alam, saya kurang tahu bagaimana anunya ya, hukumnya nanti mungkin dijelaskan oleh ustaz-ustaz kita yang lain yang pakar-pakarnya, ahlinya. Oke. Iya. Baik, Pak, kembali lagi kita akan terima telepon dulu. Ada mungkin yang mau bertanya Pak Marsuki Yusuf di Telkom. Silakan Pak Marsuki Yusuf pertanyaannya. Baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bahagia sekali saya Pak Ustaz bisa masuk dalam acara. Namun saya laporkan bahwa beberapa hari yang lalu, waktu yang lalu, Kementerian Kominfo sudah mengambil langkah-langkah upaya untuk bagaimana bisa meredam ini judi online.
dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak seperti kepolisian dan lain-lain. Ini sangat mengembirakan. Namun demikian, semuanya jangan tergantung kepada pemerintah. Ya, tetapi ada usaha dari kita, mulai dari diri kita, keluarga, dan seterusnya. Apa yang tadi Bapak paparkan sungguh luar biasa sekali. Cuma sayangnya saya tidak mendapatkan angka-angka. Berapa itu anak-anak usia berapa yang terlibat, berapa orang tua, berapa ini. Karena caranya menerapi sesuatu tentu kita melihat daripada usianya. Nah, saya berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia itu bagus, mau jadi aja. Iya, dengan memiliki prinsip-prinsip dasar dalam dirinya, yaitu prinsip-prinsip agama dan budaya. Apabila dia malu, tentu dia berbuat hal. Karena judi ini kalau sudah menjadi candu, susah. Nah, sekarang kalau dia kronis, bagaimana caranya? Tentu dioperasi barangkali. Nah, tadi mengenai lingkungan itu, tentu kita prihatin bahwa banyak juga dengan keluarga yang tidak mempunyai standar pengetahuan ilmu agama dan seterusnya. Ini sebuah persoalan bagi kita. Cara menjadi anak, cara mencari diri sendiri dan seterusnya. Sehingga mungkin hal-hal seperti sosial, dia jadikan judi itu sebagai jalan pintas untuk memperoleh sesuatu. Padahal dia mempunyai kemampuan atau masih produksi tenaganya. Nah, itulah komentar saya, Pak Ustaz, mungkin bisa karena saya ini ngomong sebagai tanda bahwa acara RRI selalu ada penggemarnya dan hal-hal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan mungkin Pak Ustaz langsung dijawab pertanyaannya. Iya, jadi memang mendidik generasi ini tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi di zaman era digital sekarang ini. Iya. Seperti contoh kasus tadi ya, mungkin sudah kita dengarkan bahwa memang ada lingkungan orang tuanya atau dia tidak bisa menghandle anaknya. Mungkin dia ingin anaknya jadi baik, tapi orang tuanya kasihan minim, ya, minim kemampuan, minim pengetahuan, ya, kemampuannya ya sangat terbatas, ya, dari segi mungkin intelektualnya juga kurang, ya, ilmu agamanya juga kurang, ya. Tapi tentunya di era digital seperti ini kita insya Allah tidak akan kekurangan lagi informasi-informasi kebaikan. Iya. Sisa kita mami yang mau memilah dan memilih. Iya, konten-konten yang akan kita terima, yang konten-konten yang mau kita akses, ya, seperti itu insya Allah ceramah-ceramah agama sudah banyak, ya, di YouTube, ya, dimanapun, ya. Nah, saya kira saat ini, hari ini, hampir manusia di muka bumi ini secara umum memiliki HP Android, ya. Ya, betul Pak. Iya, betul, ya. Ya, bahkan di pelosok-pelosok pun orang sudah pakai HP Android, seperti itu. Bahkan pasti akses internet itu ya ada kalau ada HP Android, ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin sekarang ya kita harus bersyukur juga kenapa ada Pro 4 RRI ini, mau Pro 2, Pro 3, Pro 4, ya, seperti itu. Ya, ini siaran-siaran seperti ini sangat bermanfaat. Memang tujuannya dibikin kegiatan seperti ini kita buat, digalakkan, ya, karena ini terus-menerus secara masif kita sosialisasikan seperti ini, bahkan dibuatkan konten, ada di YouTube juga bisa diakses. Itu tujuannya memang ya memang untuk mengedukasi masyarakat, ya, yang masih awam pengetahuannya tentang masalah dunia digital dan informasi-informasi terkait masalah judi online dan sebagainya. Itu saya kira insya Allah memudahkan, ya, untuk mendapatkan informasi yang positif. Saya kira teman-teman di RRI sudah melakukan hal-hal yang terbaik lah untuk kegiatan-kegiatan untuk memberantas
praktek-praktek judi online seperti ini. Mhm, mhm. Ya, Iya. sekira itu. Baik, Pak Ustaz, kalau bicara tentang judi online sendiri, ini kan sudah ya marak lah di generasi muda. Dan mungkin ada orang tua yang juga tidak memperhatikan anaknya itu bermain judi online. Sebenarnya Pak Ustaz, apa sebenarnya yang perlu dilakukan orang tua sendiri yang cuek, yang tidak memperhatikan anaknya untuk selalu harus proaktif gitu? Apa edukasi yang harus diberikan kepada orang tua? Ya, silakan Pak Ustaz. Ya, edukasi yang pertama yang harus diberikan orang tua ke anak-anaknya, sekalipun mungkin orang tuanya masih awam ya, ya tentang masalah judi online itu apa ya. Iya. Paling tidak orang tua harus sadar bahwa dampak negatif dari penggunaan gadget itu pasti ada. Iya. Ya, seperti itu. Itu dulu yang pertama yang harus kita sadari para orang tua, bahwa gadget itu dampak negatifnya pasti ada, ya, pasti ada. Sekalipun positifnya juga ada, dampak negatifnya juga ada. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita sadari yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, iya kita tadi ya kembali kepada kesadaran individu setiap orang tua bahwa tentunya kita ini sedang menyiapkan generasi terbaik. Generasi terbaik. Kita pasti menginginkan anak kita jadi orang yang baik. Sekalipun mungkin kita belum begitu baik. Kan seperti itu ya. Iya. Kita selalu menyadari bahwa kita ini mau anak kita lebih baik daripada kita. Baik mungkin masuknya dari segi akhlaknya, budi pekertinya, ya, pendidikannya, ya, bahkan agamanya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita sadari sebagai seorang orang tua. Nah, itu kalau kita sudah punya mindset seperti itu, insya Allah kita akan mulai itu mencari informasi, mencari informasi positif ya. Di mana ini ada sekolah-sekolah yang bagus, bimbingan-bimbingan yang bagus ya. Ya, di mana ada ustadz-ustadz yang bagus, guru yang bagus, atau informasi-informasi yang bagus ya. Nah, itu sudah mulai kita lakukan. Kenapa? Kita menyadari bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab besar. Kita punya tugas dan tanggung jawab besar sebagai seorang orang tua. Artinya kan kita punya naluri. Kita punya naluri sebagai seorang orang tua. Oleh sebab itu naluri kita sebagai orang tua ya, nah ini yang harus kita lakukan ke anak-anak kita. Jangan sampai nanti kelak di kemudian hari kita justru kelimpungan kelimpungan untuk karena sudah terjebak ya gara-gara klik taruhan ya, kehancuran. Apa kalau hancur nih? Itu yang susah ya. Ya, kalau hancur itu susah. Kalau sudah masih baru terjangkit, nah ini masih bisa penanganannya ya, masih mudah lah. Kalau sudah terjangkit itu susah. Nah, bilang orang Arab, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, jadi cegah memang maki dulu. Ya, kalau sudah mulai ada muncul indikasi, cepat-cepat lakukan penanganan. Langsung ya. Lihat kita di ciri-cirinya ya. Anak-anak sudah mulai sembunyi-sembunyi, sudah mulai boros uangnya, pinjam kiri kanan, kemudian main HP sembunyi-sembunyi, kemudian suka sekali berbohong ya. Nah, begitu. Kemudian sulit untuk diajak berkomunikasi. Kalau ada anak-anak sulit diajak berkomunikasi, wah ini sudah tanda-tanda ini. Ya, itu sudah tanda-tanda itu. Ya, itu ciri-cirinya. Jadi kita harus sebagai orang tua harus mampu untuk melihat itu, ciri-cirinya itu. Bukan hanya orang tua, guru juga ya harus melihat ini anak-anak kita ini kondisi psikologis ini kenapa seperti ini ya. Sulit belajar, disuruh belajar tidur ya. Malas, suka mengganggu temannya, seperti itu. Nah, ini mungkin harus kita lihat seperti ini supaya kita ini bisa mencegah ya. Kita harus saling bahu-membahu
ya semua elemen, semua aspek ya, baik itu pemerintah ya sudah disampaikan tadi bahwa pemerintah juga harus proaktif ya. Alhamdulillah pemerintah kita betul-betul sudah memberikan support, terutama di Kota Makassar kita ini ya Pak Api itu betul-betul sudah melakukan langkah-langkah yang banyak ya, saya rasa untuk memberantas judi online di Kota Makassar ini secara khusus. Iya, saya kira itu dulu kan. Iya. Oke, Pak Ustaz, kita sudah di penghujung acara. Closing statement apa yang perlu Pak Ustaz sampaikan untuk masyarakat luas juga generasi muda untuk memutus mata rantai judi online ini? Silakan Pak Ustaz. Iya, jadi pesan terakhir kita sebagai closing statement ini adalah mari kita kembali mempersiapkan diri kita, ya keluarga kita, ya untuk menghadapi perubahan zaman, ya. Jadi bukan berhenti, tapi terus lanjut, ya kita mengikuti daripada perubahan zaman ini, kita ikuti alurnya, ya jangan kita tinggalkan, ikuti terus prosesnya. Ya kita disodori AI, kita belajar AI supaya kita tahu ancamannya, sisi positif negatifnya, jangan kita tinggalkan. Kemudian mari kita edukasi hal-hal yang positif seperti yang kita lakukan hal-hal seperti ini. Kemudian ingat kata Nabi SAW, ya balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku nasihat walaupun hanya satu ayat. Kemudian qulil haq walau kana murran, katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit rasanya. Seperti terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini Bapak Ustadz Ahmad Fadlullah SPD dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Sampai jumpa, mudah-mudahan informasi ataupun juga pencerahan di hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak Ustadz. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang di malam hari ini di acara apresiasi budaya lokal. Mudah-mudahan yang dihadirkan tadi atau yang kami hadirkan tadi bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.